Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ta'lim untuk kembali mengkaji kitab Tauhid Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis ibadah. Terima kasih Pak. Macam-macam ibadah yang disebutkan, bahwa di antara ibadah hati itu al-khauf, rasa takut. Takut kepada Allah itu bagian daripada ibadah, di mana khauf atau takut tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Takut alamiah yang sifatnya alami, ya, seperti orang yang takut digigit ular misalkan, takut tenggelam, ya, takut ketika dibonceng naik motor kenceng misalkan. Ini adalah takut kebiasaan, ya, yang wajar. Jenis kedua, takut yang bernilai ibadah. Kapan? Itu ketika seorang merasa takut kepada Allah SWT, takut dengan ancaman-ancaman Allah, khawatir, ya, takut atau khawatir ketika seorang beribadah kepada Allah, takut tidak diterima, ya, sehingga ketakutannya tersebut tidak menjadikan dia berhenti berusaha dalam memperbaiki ibadah, namun dia terus memohon kepada Allah. Sebagaimana para sahabat, setiap Ramadan berlalu mereka mohon, ya Allah terimalah Ramadan kami, ya Allah terimalah ibadah di bulan Ramadan, ya, seperti itu. Yang ketiga, takut as-sirri, yang ini bisa al-khaufu as-sirri ini bisa dikategorikan sebagai syirik, karena ini adalah takut yang tidak beralasan, seperti takut kepada hantu, kepada kuburan dan lain-lain, ya. Jika ketakutan tersebut terbesit sedikit, maka ini syirik kecil, ya. Tapi kalau takut itu kemudian menjadikan dia, ya, minta tolong terhadap penghuni kubur, ya, atau yang disebut misalkan orang Jawa bilang danyang misalkan, maka ini takut yang akan menyebabkan syirik besar, ya. Kemudian roja atau mengharap, seorang yang selalu mengharap di dalam hatinya, berharap kepada Allah, berharap kebaikan, ya, dia berusaha, kemudian dalam hatinya terus ada rasa tergantung kepada Allah SWT, ya, maka ini disebut dengan roja. Kemudian tawakal, di mana tawakal itu menggantungkan pada sesuatu, ya, maka dalam hal ini seorang yang beriman bertawakal kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan, ya, man wukila ilaihi syai'un faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan, wukila ini digantungkan, Pak. Siapa yang pada lehernya digantungkan sesuatu atau tangannya, ya, yang dianggap itu nanti berpetuah, dianggap itu nanti memiliki kekuatan, wukila ilaihi, dan dia ikatkan lah. Jadi bertawakal itu mengikat, ya, mengikatkan sepenuhnya hati kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka ketika itu dilakukan pada satu yang lain akan menjadi satu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, ini janji Allah. Maka kita jangan khawatir. Oh, saya sudah tawakal kepada Allah kok. Maka di sini kita tidak perlu lagi khawatir dengan hal-hal yang lain. Walaupun setelah itu terjadi sesuatu. Karena namanya usaha itu atau tawakal itu atau usaha dalam hal lain tidak harus sukses dalam sekali mencoba. Begitupun tawakal, mungkin satu saat ada kendala ketika saya sudah bertawakal kok ini masih gagal, kenapa ini? Maka keadaan seperti ini adalah hal yang wajar. Bisa jadi itu bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ingin melihat, nah, ini orang sudah tawakal nih. Tapi kemudian dikasih sedikit kegagalan dari tawakalnya ini. Dia masih istiqomah tawakal enggak? Nah, demikian pula kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berupaya sekuat tenaga, kemudian apa yang kita usahakan tersebut dengan tawakal sepenuh hati ternyata ada kegagalan, maka itu satu bagian daripada cara Allah untuk menguji. Selanjutnya raghbah, ya, atau penuh harap, penuh minat, ya, motivasi di sini. Dan rohbah, ya. Mu'alif mengatakan, ini belum dibacakan kemarin Mbak ya. Ya, 95 ya, halaman 95. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala. Ada jenis ibadah yang disebutkan dalam hal ini nanti. Dalil tentang raghbah atau keinginan yang penuh terhadap apa yang Allah janjikan. Warahbah, dan dalil tentang rohbah, ya, kekhawatiran, ketakutan. Wal khusyu'i, dan khusyuk. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 90, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya mereka, ini kisah tentang Nabi Zakaria dan keluarganya, ya. Kanu yusari'una, mereka bersegera fil khairati, ya, untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, raghabau wa rahaba, raghaban, dengan penuh harap. Penuh harap supaya diterima doa-doa mereka. Wa rahaba, dan penuh kekhawatiran, khawatir jika Allah menolak doa dan ibadahnya tersebut. Nah, ini sifat daripada orang beriman, dia selalu hatinya itu penuh harap, kemudian disertai juga dengan cemas, ya, jika Allah SWT tidak menerima. Wa kanu lana khashi'in, itu dibuktikan Bapak Ibu sekalian, bukti daripada mereka raghbah, ibadah yang dilakukan dengan penuh harap, warohaba, ibadah yang dilakukan itu juga dengan penuh kecemasan. Buktinya wa kanu lana khashi'in, maka mereka membuktikan mereka khusyuk, ya, khusyuk di dalam melakukan ibadah tersebut. Kita lihat definisinya sekarang. Ar-raghbatu, raghbah itu adalah, ya, al-hub, keinginan untuk menggapai sesuatu yang sangat diharapkan. Contoh seorang mengharapkan surga, ini sangat berharap sekali. Contoh orang mengharapkan keberhasilan, ya. Sehingga Allah menyebutkan tentang sukses yang sebenarnya.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah akan memberikan ya pahala yang dijanjikan itu secara penuh, ya tidak dicicil pada hari kiamat kelak ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang Allah bebaskan dari neraka kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh itulah orang yang sukses. Nah itu Pak, sukses sebenarnya jangka panjang ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan ini melainkan ya keindahan yang menggoda saja. Karena kebanyakan orang tersakiti dengan masalah dunia, terzolimi ya, makanya adanya akhirat ini adalah bagian daripada hiburan bagi seorang yang menderita berkepanjangan, misalkan bagi seseorang yang sulit mendapatkan ketenangan, maka dengan adanya akhirat tersebut masih ada harapan. Oh, setidaknya nanti saya di akhirat itu bahagia walaupun di dunia saya seperti ini, misalnya seperti itu. Yang rugi siapa? Udah di dunia sengsara, akhirat lebih sengsara lagi Pak. Kenapa? Karena tidak mempelajari tauhid. Karena tauhid itu adalah kunci utama untuk menuju surga ya. Ini raghbah ya, harapan untuk menggapai apa yang dia inginkan. Seorang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, orang ingin mengharapkan ketenangan ya. Tidak ada cara lain Pak ini, beribadah dengan khusyuk ya. Karena orang banyak salah paham, menganggap bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada harta, sehingga dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ketika harta itu terkumpul ternyata banyak masalah ya. Kalaupun tidak ada masalah, nyari masalah. Apa itu? Pengen nikah lagi misalkan gitu kan. Akhirnya bukan berarti orang yang meninggal itu nyari masalah. Artinya apa? Kesiapan itu butuh Pak, terutama ilmu ya, terutama ilmu ya. Makanya kata sebagian ahli hikmah, orang itu yang berpoligami dengan hikmah itu ada 3 golongan. Satu, seorang yang memiliki ya kekuasaan sehingga dia nanti bisa bisa mengatur orang-orang tersebut melalui kekuasaannya ini ya. Kalau tidak salah itu Raja Qatar itu kan istrinya 4 Pak. Istri pertama ngurus masalah ekonomi, semua menteri di bawah naungannya karena saudara-saudara semua. Istri kedua ngurusi masalah politik kan. Istri ketiga ngurus masalah pendidikan. Istri keempat ngurus masalah kerakyatan, kenegaraan. Dia sendiri ongkang-ongkang kan. Luar biasa ini Pak. Kenapa? Karena punya kekuasaan. Jenis kedua orang yang memiliki harta, supaya hartanya ini tidak habis begitu saja. Karena dengan adanya pernikahan itu akan ada pewarisan secara sah, sehingga saudara-saudaranya bisa mendapatkan bagian. Ya. Jenis ketiga orang yang berilmu, sehingga dia akan mudah mengajarkan kepada orang lain, ya, terutama kepada para wanita. Ketika berdakwah kepada para wanita, dia akan mengajarkan ilmunya itu. Jenis keempat ya Pak, mohon maaf, nggak masuk orang yang punya kekuasaan, nggak masuk orang yang punya harta, nggak masuk orang punya ilmu. Jenis keempat apa? Orang yang punya hawa nafsu. Ini Pak, jenis keempat itu Pak. Jadi semua ya, yang kita lakukan ini tentu memiliki tujuan dan raghbah ya, kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, kita cintai, kemudian kita berharap penuh kepada Allah SWT. Itulah raghbah. Yang kedua adalah rohbah, menggunakan hak. Yang pertama menggunakan ghain, kedua menggunakan hak, rohbah.
adalah perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri. Artinya apa? Dia tidak ingin mendapatkan hal tersebut, ya, melarikan diri dari hal yang dia takuti. Dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Artinya maksudnya apa? Seorang yang takut dengan surga, maaf, takut dengan neraka maksud saya. Seorang yang takut dengan neraka, namun dia selalu melakukan perbuatan ahli neraka, maka orang ini pada dasarnya itu telah berdusta pada dirinya sendiri. Lawang dia takut dengan neraka kok dia masih melanggar larangan-larangan Allah, ya. Dia mengatakan takut dengan neraka, takut dengan azab Allah, tapi dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sebelum-sebelumnya disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku dijamin surga. Subhanallah, ini keunggulan Bapak Ibu sekalian. Keunggulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan masuk surga illa kecuali, ada kecualinya, Pak. Illa man aba, kata Nabi, kecuali mereka yang enggan. Oh, saya enggan, enggak mau, maka dia tidak termasuk. Ya. Qalu, para sahabat yang lain bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Loh, apa ada toh ya Rasul yang enggak mau, yang enggan masuk surga itu? Ada, kata Nabi. Itu siapa? Ya, maka Nabi menjawab, orang yang enggan masuk surga itu adalah, ya gini, lihat penjelasannya. Man ata'ani dakhalal jannah. Ya, modal untuk masuk surga itu kata Nabi apa? Ata'ani, taat kepadaku, itu modalnya, Pak. Waman asoni faqad aba. Orang dikatakan enggak mau masuk surga itu adalah apa kata Nabi? Orang yang enggan. Siapa? Man asoni, kata Nabi, yaitu orang yang durhaka terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah orang yang enggan. Maka orang yang rohbah, orang yang cemas, bukan orang seperti itu. Orang yang senantiasa ingat, ya, dengan perintah sehingga dia berupaya melaksanakan, ingat dengan larangan sehingga dia selalu menjauhi. Jadi kunci untuk bisa beramal bukan hanya mengetahui ini, Pak, bukan hanya mengetahui teori dalam beramal, bukan hanya itu, ya. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang kena musibahnya apa, Pak? Musibah beliau itu bapaknya, Pak. Bapaknya itu Al-Yaman itu dibunuh oleh orang Islam juga. Kenapa? Karena begitu gentingnya peperangan yang terjadi dalam perang Uhud, ya, akibat sebagian sahabat tergiur dengan, ya, pandangan mereka melihat harta kaum musyrikin yang ditinggalkan, sehingga dengan itu mereka meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah kekalahan, ya, pada mereka. Kenapa? Ingin ngejar duit tadi, ngejar rampasan perang. Subhanallah. Maka bapaknya Hudzaifah ini terbunuh, ya, karena tidak tahu mereka kalau itu adalah ternyata kawan sendiri. Nah, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, yas'alun nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Manusia kebanyakan itu bertanya kepada Rasulullah itu tentang kebaikan. Jadi nanya kebaikan, Pak. Wahai Rasul, amal ini gimana? Amal ini gimana? Nah, ini jadi kaidah juga, penting ini. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri. Tapi saya beda. Nanya Rasul bukan masalah kebaikan, ya, bukan masalah kebaikan, tapi saya bertanya kepada Rasul tentang masalah keburukan. Kenapa? Makhofatan an yaqa'a fihi, karena saya khawatir akan terjerumus ke dalam kesalahan tersebut jika saya tidak tahu. Maka dengan mengetahui itu saya akan tahu apa-apa yang akan saya hindari.
Itu saya jadikan kaidah, Pak. Kaidah dalam mengajarkan tahsin Al-Qur'an. Ya. Bahwa konsep sedikit melenceng, bahwa konsep di dalam mempelajari Quran itu bukan hanya mengetahui teori, oh ikhfa begini, idgham begini, gunnah begini, tidak, mat begini, tidak. Tapi salah satu konsep utama di dalam ya mempelajari Al-Quran adalah mengetahui letak-letak kesalahan. Karena banyak orang yang menguasai teori namun tidak tahu letak kesalahan bacaan, akhirnya apa? Bacaannya keliru. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Makanya sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, menanyakan tentang keburukan. Ya Rasul sebutkan inilah hal yang buruk seperti ini, sehingga beliau pun list, oh seperti ini, saya hindari. Kembali bahwasanya rohbah, perasaan cemas yang menimbulkan ya keinginan untuk lari dari hal yang dikhawatirkan tersebut, lari dari neraka. Seorang cemas jika terjadi hal yang tidak menyenangkan, maka di sini sebetulnya sudah diberikan kunci ya bagaimana kita lari dari hal yang menjadikan kita tidak senang tersebut. Maka kita harus menghindari segala sebab-sebabnya, Pak. Sebab-sebabnya harus segera dihilangkan. Ustadz, gimana kalau sebab itu sudah kita laksanakan dulu? Maka harus ditaubatin satu persatu sebab tersebut jika kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa rohbah tersebut akan terwujud ketika rasa takut itu dibarengi dengan perbuatan ya untuk dilakukan, maka yang ketiga adalah khusyuk. Ya, khusyuk itu apa, Pak? Orang mengatakan, oh khusyuk itu pokoknya kalau sudah ibadah nggak ngerasa apa-apa, ya. Nggak ngerasa apa-apa lagi berarti itu sudah khusyuk. Saya bilang mohon maaf Pak, kalau ibadah sholat sudah nggak ngerasa apa-apa itu bukan khusyuk, tidur Pak namanya Pak. Iya, ya. Sama seperti orang ikut pengajian khusyuk, nunduk terus ternyata tanpa kita sadari. Ya, itu namanya tidur. Ya. Khusyuk itu sebagaimana yang disebutkan dalam halaman 95 adalah tunduk, yaitu al-khudu'. Seorang khusyuk di dalam sholatnya dipenuhi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wujud ketundukannya, dia tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap lafaz yang diucapkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Atau diawali dengan kabiro walhamdulillahi katsira. Zat yang maha agung, memiliki segala pujian, memiliki segala kesucian. Wa subhanallahi bukrata wa asila, layak untuk dipuji setiap waktu, pada waktu pagi dan sore dan seterusnya. Ya. Jadi dia tidak berpaling dari itu sampai dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam hatinya penghayatan penuh bahwa saat itu dia sedang memohon pertolongan kepada Allah SWT dari gangguan syaitan. Makanya ketika orang sholatnya benar, pengaruhnya benar, luar biasa. Dalam surah Al-Ankabut, kalau tidak salah 45 ayatnya, apa kata Allah SWT? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang Allah wahyukan kepadamu dari kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, kemudian tegakkanlah salat, ya, salat supaya ditegakkan.
Tegakkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat yang benar itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seorang sudah melakukan sholat tapi dia tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka bisa dikatakan misalnya sholatnya belum berhasil, Pak. Keberhasilan sholat, kekhusyuan itu akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gimana disebutkan dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajahnya ada tampak ya bekas-bekas sujud. Imam Ibnu Katsir mentafsirkan apa? Makna daripada tanda sujud tersebut adalah antara dua. Pertama, mungkin memang tampak di wajahnya, ya, tampak. Makna yang kedua adalah, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi yang dimaksudkan itu adalah kemuliaan akhlak yang dia lakukan setiap waktu, ya, pergaulannya, ya, sehingga dia memiliki kesempurnaan ya di dalam agama dan akhlaknya. Inilah konsekuensi daripada kekhusyuan seseorang. Tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah SWT dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya, baik yang terjadi di alam semesta atau bersumber dari syara atau syariat. Apa maksud merendah? Apa maksud tunduk? Tunduk adalah menundukkan diri pada Allah. Maksud merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Ya, ada istilah rendah diri dan rendah hati, Pak. Ini seringkali terbalik. Rendah diri itu kalau menurut arti dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar mengikuti EYD, rendah diri itu artinya minder. Ya. Rendah hati artinya tidak sombong. Nah, ini orang seringkali ya kita harus rendah diri, nah kita harus minder gitu kan gitu. Jadi yang benar ketika ajakan bukan kita harus rendah diri, ya, kita harus rendah hati. Kalau merendahkan tidak apa-apa, hendaklah kita merendahkan diri kita, ya, jangan meninggikan diri kita. Rendah diri dan merendahkan diri berbeda. Itu dalam aturan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga begitu, Pak. Sedikit saja melenceng harokat itu juga akan maknanya berbeda, Pak. Ada titik dan tidak ada titik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau baca, ya seringkali ya mau baca Fatihah, Ustaz baca ya. Alhamdulillahirabbil alhamdu, harus bersih. Enggak boleh alhamdu, kho enggak boleh. Ya. Kan sama bentuknya, Pak, cuman ada bedanya, ada titik sama enggak. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kegelapan. Loh, subhanallah. Alhamdulillahirabbil segala kegelapan untuk Allah. Dosa, ya kan? Segala apa? Puji harusnya. Kalau titiknya di bawah al-jamdu, nah, artinya beda lagi, Pak. Beda titik ya, Pak. Ya. Artinya apa al-jamdu itu? Alam. Ya. Sebetulnya secara makna benar, tapi secara ayat salah. Al-jamdulillahirabbil alamin. Segala alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan. Benar enggak itu? Benar, tapi makna yang dikehendaki bukan itu. Makna yang dikehendaki adalah segala puji. Ya, itu, Pak. Harokat beda juga maknanya beda. Zikir contohnya. Artinya apa? Ingat kepada Allah. Tapi kalau menjadi fathah misalkan beda artinya dengan. Jadi khusyuk adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, menyerahkan, pasrah. Kalaupun kita sudah berusaha, maka semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil, alhamdulillah. Tidak, Allah berarti menghendaki hal yang lain. Bisa jadi untuk menguji.
menerima sepenuhnya keputusan Allah SWT, ikhlas. Ya, kita Allah memutuskan ini buat saya. Ya mungkin bukan sekarang Allah menghendaki kebaikan itu, tapi saya yakin apa yang Allah kehendaki saya kebaikan. Dalilnya mana? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Luar biasa, Pak. Kalau kita ingat ayat itu, Pak, itu luar biasa. Ya. Inna ma'al usri yusra, diulang lagi. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, itu kan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau sekarang kita sedang sulit, maka itu kabar gembira buat Bapak. Ya, itu kan. Di mana letak gembiraannya? Berarti apa? Ya, kemudahan itu akan segera datang. Kenapa? Sesuai janji Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Kenapa? Karena Allah nggak kayak kita. Nah itu Pak, beda. Allah nggak kayak manusia, kan banyak mengingkari janji. Ya, itu. Maksud daripada baik yang terjadi di alam semesta, ya, peristiwa yang ada di hadapan kita ini adalah peristiwa yang terjadi di alam atau disebut dengan peristiwa kauniyah. Peristiwa kauniyah. Atau peristiwa tersebut yang bersumber dari syara, suatu ketetapan. Contoh kematian. Ya. Contoh lain, suatu hukuman ketika seseorang baru melakukan dosa. Nah, ini adalah ketentuan syara. Maka seorang harus menerima sepenuhnya. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan hamba-hambanya yang terpilih. Mereka itu berdoa kepada Allah dengan perasaan harap dan cemas disertai perasaan khusyuk. Ini tiga hal itu harus selalu ada dalam ibadah kita. Ya. Penuh harap, penuh cemas, dan penuh kekhusyuan. Maka jika kita ingin melaksanakan ibadah dengan benar, sholat misalkan, maka tiga hal tersebut harus kita sertakan. Doa, tiga hal tersebut kita sertakan. Beraktivitas, tiga hal tersebut kita sertakan. Apa itu? Ya, rohbah, ya penuh harap. Yang kedua, rohbah, cemas jika Allah tidak mengabulkan. Yang ketiga, khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam ayat ini mencakup doa permohonan dan doa ibadah. Ya. Masih ingat doa permohonan adalah permintaan kita kepada Allah dengan segala hal yang kita harapkan dari kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Doa ibadah adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, itu adalah doa ibadah. Contoh sholat, ya, zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah itu doa? Doa, Pak. Dalam hadis At-Tirmidzi ada sekitar atau lebih 99 penyakit yang bisa disembuhkan dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, Pak. Ya, kita baru tahu. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalud du'a alhamdulillah wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah, dan seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Karena seorang yang berdoa kepada Allah hendaklah diawali dengan memuji. Dan siapa yang memuji kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan kepada dirinya pujian tersebut. Ya. Kenapa? Karena itu syukur, kalimat syukur. Sementara Allah menyebutkan di dalam surah Luqman, "Wa man syakar wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur kepada Allah, pada dasarnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kebaikan-kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Banyak manfaat di dalam syukur itu, Pak. Ya. Ada seorang ulama kehilangan sesuatu,
Apa yang terjadi ketika hilang? Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah hilang? Ya. Karena saya tidak melihat hilangnya barang tersebut. Ada beberapa hal yang dilihat ketika dia kehilangan barang itu. Pertama, ya, bahwasanya berarti Allah menghendaki barang tersebut bersama saya sampai hari ini saja. Dan kehendak Allah itu pasti akan memberikan kebaikan. Yang kedua, ini ujian. Dengan mendapatkan ujian berarti Allah hendak meningkatkan derajat saya. Yang ketiga, dengan kata lain Allah perintahkan saya bersabar, dan pahala orang bersabar itu tidak akan berhenti. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar pahalanya akan mengalir terus, tidak berhenti itu, Pak. Makanya paling ampuh kalau kita mencari pahala, sabar. Kemudian yang keempat, ketika Allah mengambil sesuatu dari saya, berarti Allah hendak menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nah, ini, Pak. Ketika kita menyadari itu, tidak ada alasan kita stres, ya. Punya siapa kita stresin? Punya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita ini dikasih hak pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. HGB, ya. Kemudian berdoa dengan berharap sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala disertai rasa cemas terhadap siksaannya akibat dari dosa perbuatannya. Rasa cemas, Pak. Cemas, khawatir dengan dosa yang pernah dilakukan. Karena hal itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hal yang pasti. Adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam mengabdi kepada Allah seimbang antara cemas dan berharapnya, menyeimbangkan. Jadi melatih, harus kita bangkitkan. Seorang ulama, Raja' bin Hayah namanya, penasihat Umar bin Abdul Aziz, yang mungkin sudah sering saya ceritakan. Salah satu kisah yang luar biasa pada diri beliau, ketika beliau merasakan kok saya ini beribadah ini kok sulit ya untuk khusyuk ya. Ada dua hal yang beliau lakukan. Pertama, datang ke kuburan. Datang ke kuburan dalam artian bahwa kelak saya juga akan seperti ini. Ya. Bukan hal lain dilakukan, Pak. Karena berziarah kubur itu adalah salah satu di antara faedahnya adalah dengan mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Ya, fa innaha tudzakiruka 'anil akhirah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengingat kematian itu juga akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Bahwasanya kelak kalian akan menuju akhirat. Kemudian terkadang beliau tidak datang ke kuburan, tapi datang ke tempat pandai besi. Dia melihat api yang menyala-nyala di situ. Ya. Ketika dia mulai melihat api menyala itu, dia melantunkan ayat Quran yang terkait dengan azab-azab Allah. Inna jahannama kanat mirsada lidhaghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai kalian. Subhanallah, mengintai kita, Pak. Tinggal nyaplok plek begitu. Siapa yang dicaplok? Yang lengah. Siapa yang lengah? Yang tidak ada rasa khawatir sama sekali dengan dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Ketika kita masih punya ada rasa khawatir dengan dosa, maka beruntunglah kita. Sebuah kisah di dalam hadis Sahih Bukhari. Seorang masuk surga hanya dengan modal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sahih Bukhari, ya. Ada dalam beberapa di antaranya kitab Surga dan Neraka. Seorang yang banyak melakukan dosa. Dosanya banyak, Pak. Kemudian beliau ini, orang ini
muncul kekhawatiran, bagaimana ya nanti jika Allah meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang saya lakukan, sehingga dia pun dengan keterbatasan ilmunya Pak, ilmu yang dia punya hanya rasa takut kepada Allah, subhanallah, itu ilmu yang dia punya. Dia tidak tahu bagaimana cara bertaubat dari dosa-dosa ini, ya, itu ilmu. Sehingga dia wasiatkan ketika sakit, wahai anakku, kelak jika bapak meninggal, bakarlah jasad bapak. Ya, anaknya dengerin aja. Setelah itu bagi abu jenazah jasad bapak. Kamu terbangkan di lereng gunung sehingga angin akan meniupnya. Kemudian sebagian lagi kamu terbangkan di tempat yang lain, dan sebagian lagi kamu buang di tempat yang lain sehingga angin akan membawanya, lautan akan menelannya. Maka anaknya pun bertanya, bapak, kenapa sebegitunya Pak? Jawab bapaknya apa? Ini Pak, wahai Rasulullah, karena saya, wahai Rasulullah, wahai anakku, karena bapak, ini bapaknya, karena bapak khawatir jika kelak ya malaikat maut menemukan, malaikat yang Allah tugaskan untuk menyiksa menemukan jasad saya, kemudian saya khawatir jika saya ya akan disiksa sejadi-jadinya. Itu alasannya. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah. Maka orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini pun dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal apa, Pak? Modal rasa takutnya. Oh, berarti kita juga begitu. Nanti kita wasiatkan kepada anak kita. Enggak, kita kan beda, Pak. Sudah punya ilmunya kita ini. Sudah punya ilmu cara bertobat gimana. Itu orang itu enggak tahu bagaimana cara bertobat. Sehingga diceritakan ya, itulah kondisi orang-orang yang mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pahami dan bermodalkan dengan satu syariat, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama berpendapat hendaknya rasa berharap diperbanyak di saat sakit dan cemas di saat sehat. Nah, ini Pak perbedaannya. Berharap kepada Allah hendaknya itu diperbanyak pada saat dia sehat. Berharap untuk sehat, berharap untuk mendapatkan kesembuhan, berharap mendapatkan pahala dalam sakit tersebut. Jadi sakit itu subhanallah Pak bisa menjadi pahala ya. Itu keuntungan orang beriman itu begitu Pak. Sakit aja bisa menjadi pahala. Cemas pada saat sehat ya, cemas. Artinya apa? Seorang yang sedang kesulitan hendaklah dia banyak berharap kepada Allah. Seorang yang sedang lapang hendaknya dia khawatir jangan-jangan apa yang Allah berikan ini adalah istidraj. Ya, apa itu Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajula," jika kalian melihat seseorang ya, dia mendapatkan kenikmatan dunia yang bergelimang banyak banget ya, gampang banget nyari duit ya. Orang jungkir balik siang malam aja dapatnya segitu-segitu, dia bersin aja, hush, keluar duit Pak. Nah, seperti itu ya, luar biasa. Jadi gampang sekali, hendaklah dia khawatir bahwa itu istidraj ya. Karena kata Nabi, orang yang gampang sekali seperti itu, sementara dia itu banyak bermaksiat, wa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu ada istidraj. Apa istidraj itu? Ya, istidraj itu adalah Allah biarkan ya orang itu dalam keadaannya tidak ada peringatan sama sekali, baik peringatan berupa ilmu, peringatan ya berupa peristiwa, tidak ada ya. Jadi ada kematian pun biasa saja, masih cengengesan itu kan, masih selfie sama mayit begini, plek, kemudian di share itu kan. Ya, ini tidak boleh begitu ya. Padahal itu kafa bil mauti wa'idun, kata Nabi, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ya. Apa maknanya? Kafa bil mauti wa'idun. Kan sering kita diingatkan begitu, Pak. Apa sih maksudnya itu, Pak? Ya, apa maksudnya coba? Nah, belum tahu kan? Ya, pokoknya kematian itu kita nanti juga mati kan, begitu pikiran kita kan.
Maknanya adalah kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kata Nabi Pak, kafa, cukuplah. Artinya apa? Jika seorang hatinya tidak luluh dengan adanya kematian, jangan berharap hal-hal lain akan bisa meluluh lantakkan hatinya. Jangan berharap dia akan bisa diingatkan dengan hal yang lain, maka adalah dia khawatir, ya. Ketika kok ada kematian, hati saya ini biasa aja, masih cengengesan aja saya ini, itu kan. Khawatir. Jangan-jangan memang Allah itu telah menjadikan hati saya itu menjadi keras. Ya, subhanallah. Ini Pak. Orang yang sakit sedang lemah jiwa dan raganya, di mana mungkin ajal sudah dekat lalu ia meninggal, maka orang-orang semacam ini hendaknya memperbanyak penuh harap atau raubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka bahwa apa Allah kehendaki itu ada kebaikan-kebaikannya. Ya, sebaliknya jika sehat, seseorang dalam keadaan sangat kuat dan berharap panjang umur, ya, nah, minta panjang umur Pak, sehingga timbul sikap lupa diri dan sombong. Nah ini hati-hati. Apakah kita tidak boleh meminta panjang umur? Ya Allah panjangkanlah umur saya, boleh. Lawang Rasul juga doain sebagian sahabat loh, ya enggak? Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Ya ini Pak, catat Pak ya. Ingat-ingat ya kan. Doanya Allahumma ya Allah, ya itu kan. Aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyaklah duitnya, wa waladahu, ya Allah perbanyaklah anaknya. Ini ingat-ingat. Berarti ini Rasul mendoakan perbanyaklah anaknya, bukan perbanyaklah istrinya, bukan itu Pak. Ya. Wa tawil umrahu, dan panjangkan umurnya ya Allah. Seandainya meminta panjang umur, minta duit banyak, ya, minta anak banyak itu nggak boleh. Tentu Rasulullah tidak mendoakan sahabat Anas bin Malik, ya. Itu Pak. Jadi doa benar Pak, luar biasa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sehingga Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling kaya, ya. Loh, setahu saya Abdurrahman bin Auf, iya, artinya punya peringkat Pak, sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau kita lihat sejarah, siapa, apa backgroundnya sahabat Anas bin Malik, ya, nggak punya background ekonomi sama sekali Pak, ya kan, ya, tapi menjadi orang paling kaya. Modalnya apa? Doa Nabi Pak. Modalnya apa? 11 tahun jadi pelayan Nabi, ya, subhanallah, luar biasa. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf memang beliau punya basic ekonomi, beliau itu kan punya latar belakang, ya, sebelumnya sudah pernah menjadi pedagang. Sahabat Utsman keturunan orang kaya, gitu kan. Dia cuman menjadi tukang bawa air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoain langsung manjur gitu Pak. Luar biasa. Makanya sekarang ada orang anak nyantri, ya, pesantren itu selama 10 tahun itu enggak banyak masuk kelas. Masuknya kamar kiai, mijetin kiai, mijetin. Pulang Pak, jadi kiai juga Pak. Luar biasa. Kenapa? Dapat berkahnya kiai, mungkin begitu. Ketika jadi kiai nyuruh santrinya mijetin juga, sama juga sama dulunya. Ini terkait dengan apa yang Allah berikan. Sebagian pendapat mengatakan perasaan cemas dan berharap jadi satu, artinya selalu seimbang, harus selalu ada di dalam hati itu perasaan cemas dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala terutama, ya. Tapi bukan berarti kemudian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak, Pak. Selanjutnya khasyah. Khasyah wa dalilul khasyati, dan dalilnya khasyah itu adalah qauluhu ta'ala, ya, firman Allah taala, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku, ya.
Fala takshaw masyawni. Ini surat, sepertinya bukan surat Ali Imran. Coba dicek Ali Imran 175 ada enggak? Ini saya curigai jangan-jangan Ali Imran 175 apa ada nggak Pak? Ya 100. Nah ini kan beda kan, coba lihat di sini fala takhshawhu wakhshawni 175 Ali Imran. Ini yang benar bukan Ali Imran tapi surah Al-Baqarah ya. Yang mana Pak? Ali Imran 175 fala takhshaw masyawni. Bukan kan? Tidak ada kan di sini kan? Fala takhshaw. Nah, ini adanya di dalam surah Al-Baqarah Pak ini Pak. Di dalam surah Al-Baqarah, sebentar ayatnya saya carikan dulu. Al-Baqarah. Ya. Ya, di dalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 150 ya ini. Ya, fala tahsyauhum mahsyauni yang di dalam kotak itu ya, itu khosyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengetahuan atau ilmu ya. Jadi perbedaan khauf dengan khosyah. Sehingga khosyah ini bisa dikatakan ini kekhususan yang dimiliki oleh para ulama. Ya, para ulama itu punya khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Bapak lihat kelengkapan daripada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Wa minan nasi wal an'ami wad dawabi. Ya, ini ada seorang lucu juga, ada seorang yang mentafsirkan bahwa ada ulama dari kalangan ular katanya itu kan. Jadi ularnya juga ada yang bisa jadi ulama katanya. Nah, ini kesalahan ya di dalam mentafsirkan. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu atau pengetahuan terhadap kebesaran zat yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT berdasarkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di kalangan hamba-hamba Allah itu adalah yang paling takut kepada Allah di antara hamba Allah adalah al-ulama, yaitu para ulama, orang yang alim. Ya, ini Pak sebutkan sini. Yaitu orang yang paham dan mengerti akan keagungan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Paham Pak? Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika membawakan hadis, ini ciri khas sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seringkali bergetar badannya. Kenapa? Karena saya selalu diingat itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan faqad, ya, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Karena khawatir dia jangan-jangan salah apa yang saya sampaikan. Kemudian beliau setelah itu mengatakan kurang lebih seperti itu apa yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bergetar dan keluarlah keringat dingin dari badannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini yang dahsyat, yang luar biasa Pak. Pernah mendengar tanda hari kiamat? Maka seorang untuk membangkitkan rasa takut, khosyah kepada Allah, salah satu diantaranya adalah dengan membaca hadis kiamat.
Pernahkah kita mendengar hadis tentang kiamat? Pernah, gimana coba? Nah, itu kan. Maksud saya itu peristiwa ketika Nabi SAW menceritakan itu, Pak. Luar biasa, Pak. Dan bagaimana mungkin sahabat sanggup untuk mendengarkannya? Nabi menceritakan peristiwa itu, kisah itu diawali dengan subuh. Ketika pada subuh Nabi menggelar pengajian. Terus pengajian. Beliau menceritakan urutan-urutan terjadinya hari kiamat. Nah, ini bisa dibilang daurahnya zaman Nabi, Pak. Jadi kalau orang melakukan daurah sekarang itu sudah ada zaman Nabi. Tablik akbar itu. Sampai siang, sampai matahari meninggi. Sehingga sahabat mengatakan, saya itu menyangka ketika matahari mulai meninggi itu Rasulullah itu akan berhenti. Ternyata beliau terus menyampaikan. Sehingga kami tidak ada yang beranjak dari tempat duduk kami, dan keadaan kami saat itu seperti seseorang yang di kepalanya ada seekor burung, sehingga mereka tidak bergerak sama sekali, ya, untuk mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Terus beliau cerita tentang tandanya begini, ya. Sampai ketika menjelang azan zuhur, Nabi SAW masih berbicara. Kemudian perintahkan silahkan azan zuhur. Setelah itu Nabi perintahkan silahkan qomat. Kemudian sholat. Habis sholat lanjut lagi, Pak. Daurah zaman Nabi. Terus para sahabat mengatakan, kami mengira Rasulullah akan berhenti, ya, menjelang asar. Ternyata masih lanjut lagi. Asar datang, azan asar. Sholat lanjut lagi diceritakan. Sampai dijelaskan tentang 10 tanda besar. Kemudian diceritakan tentang keluarnya Dajjal, diceritakan tentang terbitnya matahari dari barat, dan semua peristiwa-peristiwa itu, Pak. Subhanallah. Sehingga para sahabat yang meriwayatkan ini, bagi kami yang memiliki hafalan-hafalan yang kuat, maka dia akan mampu untuk mengingat semua apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga setelah itu mereka pun mengingat, saya mengingat rentetan ini. Saya itu lupa. Nah, ada lagi yang ingat. Yang saya ingat ini, dikumpulkanlah hadis-hadis tersebut menjadi hadis-hadis yang banyak, yaitu hadis asyratus sa'ah, hadis tanda hari kiamat. Makanya penting itu. Penting bagi kita untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah berdasarkan ilmu itu dengan membaca tentang hadis-hadis hari kiamat. Apa saja yang akan terjadi, ya. Khasyah ini lebih khusus daripada khauf, karena ini memiliki keutamaan dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk membedakan, hendaklah kita memberikan contoh. Lihat, jika Anda takut kepada seorang tapi Anda tidak tahu apa memang dia mampu mencelakakan Anda tidak, maka inilah khauf. Jadi khauf itulah ketakutan yang tidak beralasan. Seringkali sifatnya tabiat. Kenapa takut kepada Allah? Karena Allah adalah zat yang menciptakan. Ya, sekedar itu. Jika Anda mengetahui secara pasti bahwa orang tersebut dapat mencelakakan Anda, maka itu termasuk kategori khasyah. Khasyah takut kepada Allah. Kenapa takut? Bagi para ulama ada 2 hal yang menjadikan ketakutan, menghadirkan ketakutan. Pertama, takut jika Allah, ya, tidak menerima amal-amalnya, takut jika Allah menyiksa dirinya dan Allah mampu untuk melakukan itu semuanya. Makanya untuk membangkitkan khasyah itu kita harus memiliki pengetahuan tentang segala jenis kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya inabah. Inabah secara bahasanya kembali, ya. Inabah, Pak. Kalau inabah jarang yang tahu, kalau inayah banyak yang tahu, ya. Kenapa? Karena di TV ada. Kalau udah masuk TV kan gampang terkenal, inayah contohnya. Wa dalilul inabati, dan dalilnya inabah adalah
Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Ya. Berserah diri kepada Allah. Ada dua amal di sini disebutkan, anibu, inabah, dan berserah diri. Inabah adalah kembali dan berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ternyata untuk bisa inabah kembali kepada Allah, Allah sudah menentukan jalannya. Ya. Apa jalannya? Yang pertama adalah menjalankan ketaatan, yang kedua menjauhi maksiat. Jadi ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, Pak. Menjauhi larangan itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah itu hampir sama dengan taubat, ya. Perbedaannya, inabah itu lebih lembut dibandingkan dengan taubat karena mengandung makna bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantung, sama sebenarnya inabah. Jadi bisa dibilang bahwa inabah itu adalah taubat itu sendiri. Perbedaannya adalah ketika taubat dan inabah itu disebutkan bersamaan. Ketika taubat dan inabah itu disebutkan bersamaan, maka makna taubat adalah mengharapkan Allah menghapus dosa-dosanya, dan taubat dan inabah adalah kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu perbedaan antara inabah dan taubat. Wa aslimu, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, Pak. Karena semua makhluk itu berserah diri kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, ya, semuanya berserah diri kepada Allah. Tapi berserah dirinya dengan dua keadaan. Keadaan pertama, ada yang berserah diri kepada Allah dengan senang hati, ada yang berserah diri kepada Allah dengan penuh keterpaksaan, ya. Maka Allah akan muliakan mereka yang berserah diri dengan penuh senang hati, dan Allah pun juga akan murka kepada mereka yang berserah diri dengan keterpaksaan. Contoh, iblis, syaitan, apakah mereka berserah diri kepada Allah? Iya. Di mana letak berserahnya? Peristiwa yang terjadi pada diri mereka tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun mereka ini kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berserah diri dengan tidak senang, dengan penuh keterpaksaan menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah memilih takdirnya sendiri, yaitu untuk menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat iblis, Pak. Walaupun dia durhaka, dalam aktivitasnya dia meminta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ada dua hal yang diminta oleh iblis dan itu mohon kepada Allah. Ya Allah, pertama apa? Panjangkan umur saya. Ya, supaya apa? Leluasa di dalam melaksanakan kejahatan. Makanya orang kalau minta umur panjang hendaklah juga minta supaya dibaguskan ibadahnya. Kalau hanya minta umur panjang tok berarti mirip siapa? Iblis. Hati-hati. Minta dipanjangin, Pak. Ya. Yang kedua, meminta supaya dia diizinkan untuk menggoda manusia. Itu dua permohonannya. Nah, makanya dia melakukan propaganda kapanpun dan dimanapun juga, ya. Itulah sifat iblis. Kemudian dalil tersebut di dalam surah Al-Imran ayat 83. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Pertama, ya, berserah diri secara kauni atau Islam secara kauni, yaitu tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta ini. Dan ini bersifat umum, jadi tunduk. Allah memiliki
alam semesta, dan mereka menjalani hal-hal itu sesuai dengan prosedur, dijalankan kehidupan itu sebagaimana layaknya orang yang hidup, maka itu adalah secara kauni. Yang kedua secara syar'i, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan syariat, dan ini yang tidak dimiliki oleh syaitan. Ya, dia tidak punya ketundukan kepada Allah secara syariat, tidak tunduk kepada Allah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kauni saja, dalam hal perbuatan, di mana semua perbuatan itu tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini Pak dalam pertemuan kali ini. Insyaallah yang akan datang akan kita baca al-isti'anah. Isti'anah. Ini semuanya adalah terkait dengan ibadah-ibadah hati, ya. Kalau kita mampu melaksanakan semuanya, ini luar biasa. Sehingga kitab ini kitab tauhid. Kita mampu melaksanakan prinsip-prinsip dasar ketauhidan tersebut. Di mana ketauhidan itu bukan hanya seorang, oh saya paham tauhid ini, saya paham tauhid itu, saya paham tauhid ono misalkan. Paham, tapi bagaimana dengan inabah kita? Bagaimana dengan tawakal kita? Bagaimana dengan rohbah kita, harapan kita kepada Allah? Bagaimana dengan rohbah kita? Ya. Bagaimana dengan khusyuk kita? Nah, itu kan tauhid semuanya di situ. Itu wujud, ya. Tidak cukup bicara semua orang bisa. Oh, tauhid pembagiannya begini. Dalilnya ini. Ya, ada musibah stres langsung ngap-ngapan. Tidak bisa mengendalikan diri. Kemarahan tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dikendalikan. Emosi tidak bisa dikuasai. Nah, maka disinilah ya pentingnya kita belajar tauhid, ya, mengupas masalah tauhid yang bukan hanya teori-teori saja, namun adalah satu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, jika ada pertanyaan boleh disampaikan.